terkejut-kejut, terketer-keter karena ternyata sekarang baru kita tahu bahwa Sandika itu dipelopori oleh orang Nyonya Baru Hongkong. Jadi ada orang yang baru menikah dengan orang Hongkong yang punya KTP, ternyata dia adalah perikrut. Jadi ini adalah sindikat-sindikat yang dikelompokkan oleh Nyonya Baru Hongkong. Waduh, ini buat yang merasa saja. Kalau yang nggak merasa nggak usah komplain sama saya dan jangan buat status seolah-olah saya membenci kalian. Tidak ya. Ini berdasarkan informasi dari Pak kemarin yang dari Malang itu. Jadi ini informasi terbaru dari Pak Malang itu yang ngapusin 4 orang kemarin itu. Dan saya sudah menghubungi BP3MI agar pendampingan juga ke Polda apa aja yang dibutuhkan. Jadi halo Nyonya Hongkong atau Nyonya Baru Hongkong yang sudah membenci saya dan minta saya diboikot. Jangan-jangan kamu termasuk, sayang. Bener gak? Jadi saya cuma mikir, ya Tuhan, bencinya setengah mati sama saya, gak ada alasan lagi. Kalau saya kenal, kalau saya pernah merebut suaminya atau saya pernah menyakitinya, wajar membenci saya. Lah saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Lah tiba-tiba buat status nggak jelas. Iya kan? Lah jangan-jangan sama dengan salah satu Facebook yang selalu menghina-hina saya, selalu up orang lain. Tak jelas statusnya, ternyata mereka sefrekuensi. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi buat Nyonya Baru Hongkong, selamat, permanen belum kamu dapatkan, tapi kamu sudah nyucup getih putih orang Indonesia. Permanen kamu belum dapatkan, kamu sudah ngambil darah kuningnya orang Indonesia dengan cara menjadi sindikat job cowok di Hongkong. Jadi ini sangat mengerikan sekali ya. Saya kira dengan kamu diberikan amanah memiliki KTP Hongkong, maka kamu akan membantu orang-orang Indonesia. Tapi berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Saat kamu memiliki KTP Hongkong, kamu melakukan, bahkan kamu rela, kamu tega menyedot getih putih wong Indonesia. Kamu tega membiarkan saudara-saudaramu terlantar di Hongkong. Kenapa? Jangan dipikir, Miss. Bukan dipikir, Mbak. Saya cuman kasihan ini mau puasa gitu loh. Ya Tuhan, Nyonya Baru Hongkong, KTP permanen belum kamu miliki, tahu nggak apa yang akan terjadi? Kamu bisa dideportasi. Kamu bisa dikeluarkan dari situ, sayang. Jangan dong. Benar nggak? Pantesan kamu bencinya setengah mati sama saya. Lah ternyata kamu sindikat. Kamu punya kos-kosan di sana sini. Kamu merikut orang secara sengaja dan tidak sengaja. Alah. Kalau saya dulu punya cita-cita, punya KTP Hongkong, bisa membantu orang yang membutuhkan, yang sebahasa dengan saya. Yang sebahasa dengan saya. Artinya adalah tujuan saya untuk membantu teman-teman dan saya diijabahi. Saya memiliki KTP Hongkong. Walaupun masa-masa sebelum saya mendapatkan permanen itu sangat dilema sekali. Sampai saya mau dicabut permanen saya, sampai terjadi sekali banyak dilema. Ya karena sekali lagi itu adalah peraturan yang harus saya hormati. Ternyata wonge dhewe sing dipangan yakin melas sing dadi korbane. Saya cuma ngonten. Iya para, kamu mangan getihe wong tuane. Kamu mangan getihe bapake, kamu mangan getihe keluargane. Iyo. Nggak ngeri sampean, Mbak. Wah. Pantes bangun omah apik ngene aku pancet reot ngene ora rapi mbek wong Hongkong omahku jaman biyen sampe saiki pancet ngene ae. Makane tonggoku ngomong, "Bayun sampean iku lho kerja di luar negeri, kalungmu yo gak ono, gelanmu mek sak lencer kuwi tok. Iki yo rantingan." Lha piye wong hidup di Hongkong ya trae wong gak duwe. Gayane tok Hongkong. Tapi kan ya ora ndek apa-apa. Jadi saya memang tidak memiliki apa-apa, tapi saya bangga. Apa yang saya dapatkan, tetangga saya bisa merasakan. Wis. Dulur-dulurku iso ngrasakne kecipratan berkah. Ya, bukan kecipratan masalah.
Jadi itu yang ingin saya ingin sampaikan. Bangga dengan memamerkan uang 1 gebok di media sosial. Bangga memperlihatkan tubuhnya yang molek-molek, gemolai. Ada. Bangga. Apa yang kau banggakan dari uang yang titipannya Tuhan? Apa yang kau banggakan dari tubuhmu yang molek titipan Tuhan? Karena saat tubuh itu terhantam aspal, entek. Iki contohnya sikilku sing jepat lah, aku biyen guys sepatu hak tinggi kena geng gejek jagung. Saiki mendelep sikilku mbak mure sing oke. Lek Rose pengen tahu sampean dengkul saya ini penuh dengan lukisan mur. Lah gaya biyen kurus cantik semlohai. Allah bilgendes. Tuhan sekali lagi kena jepat untune lah jepat beh Miss Yuni beh nyerot getih calon nyonya Hongkong loh. Ini bukan fitnah loh, bapaknya yang cerita loh, saya nggak tahu loh. Saya diceritain loh bahwa nyonya Hongkong yang membantu dia bekerja di agent loh. Agent sing jo duwe gak bener. Sebaik apapun kalau agent itu minta uang gak bener, wes saya nggak peduli. Saya nggak peduli uang berapa, 1.000, 2.000, kalau ada agent membantu, tapi dia minta uang, sudah tahu. Karena itu saya bilang sama Koko Thomas, 10% pun nggak boleh minta. Ya cabut lisensi anakku, saya bilang nggak apa-apa. Yang penting kamu melakukan kebenaran. Lain kali minta akreditasi dari KJRI, kalau dikasih, alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya masalah. Yang penting anak saya katakan nggak boleh minta uang sama Cece, nggak boleh. Jadi agent apapun dengan alasan apapun, kalian ditarik dengan uang boarding house, kalian ditarik dengan uang apapun, tetap. Karena agent yang baik adalah agent yang mentaatin peraturan. Kalian boleh benci saya, kalian boleh tidak suka sama saya. Tapi kalau sudah ada agent yang minta uang 65 juta untuk merosesin cowok, jangan katakan itu agent bagus. Saya bulan depan setelah lebaran menebarkan 1 cowok. Itu prosesnya sampai melet-melet mbak. Dari bulan 7, bulan 8 kalau nggak bulan 9 prosesnya. Baru terbang besok ini. Itu yang melalui proses. Jadi sekali lagi saya tidak menjanjikan di tempatnya Koko Thomas itu majikan semua baik. Saya tidak menjanjikan kalau ikut Koko Thomas itu tidak diinterminate. Tapi saya cuma pingin bilang, ikut Koko Thomas, saya akan memberikan tekanan khusus buat Koko Thomas untuk bertanggung jawab, untuk memperlakukan Cece dengan baik, dan tidak memungut biaya dari Cece, dan adil antara majikan dan Cece. Itu prinsip saya. Jadi kalian siapapun yang di luar sana mau memfitnah saya, mau menghardik saya, mau menghina saya terima dengan lapang dada. Tapi cuma satu yang ingin saya tekankan, bahwa di tempat anak saya memang melarang meminta uang. Saya melarang meminta uang. Biarkan, oh kamu ada bisnis atau enggak, sani atau enggak. Semua orang bilang agent yang di Hongkong itu soge-soge. Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Tapi ingat, sebaik apapun agent itu, jika kebaikan mereka dinilai dengan uang, kamu tahu sendiri. Apapun labelnya dengan membantu atau bagaimanapun, tapi kalau uang masih bermain, tentu saja tujuan mereka memang tetap bisnis. Jadi nggak ada agent itu yang nggak bisnis. Sama dengan anak saya. Tapi anak saya tidak akan menekankan pada kalian semua. Kalian boleh membenci saya, tapi orang Hongkong tetap melakukan bisnis. Kalian nggak ikut saya, kalian nggak ikut Koko Thomas, sama aja kok kamu diperdagangkan di luar sana. Benar nggak? Kalian dapat bonus. Finish kontrak kalian dapat bonus, giliran di interminate kalian nggak ada yang jaga. Belgedes. Hah? Besok merapat ngone Koko Thomas. Ya karena saya pribadi bisa disaksikan, bisa di video bagaimana cara anak saya memperlakukan kalian. Tapi ingat, karena Koko Thomas lemah lembut, hati-hati keblegong. Saya sebagai mboknya, saya mengingatkan kalian, Koko Thomas apapun yang kalian minta, kalian pasti diturutin. Cari majikan yang model apapun, Koko Thomas akan bilang, iya.
Nggak apa-apa, cari lagi ya. Di menit nggak apa-apa, cari lagi. Koko Thomas tidak pernah bilang tidak. Tapi saya katakan tidak. Jangan menye-menye kalau di tempatnya Koko Thomas. Jangan sok ayu. Ini nggak mau, itu nggak mau, itu nggak mau. Bahasa nggak iso. Saya tidak mau kalau nggak libur hari Minggu. Bahasa nggak iso. Bahasa wis iso muengkelan, ngejak padu. Majikan dijak tarung ya kalah dirimu. Majikan jak tarung ya kalah dirimu. Kalau calling visa bisa nggak Miss? Bisa. Bisa, jadi nggak ada masalah ya. Jadi Miss Yuni cari majikan muslim ada nggak? Ya ada mbak, tapi ya kamu harus cari Pakistan atau Nepal atau itu. Kalau kamu cari majikan muslim di Hong Kong itu sangat sulit sekali. Kalau memang totalitas pingin cari majikan muslim ke Arab Saudi mbak. Kalau di Hong Kong itu cuma 1% sampai 2% saja yang muslim. Walaupun orang Indonesia kebanyakan itu adalah Kristen atau Buddha. Nah sampean pingin dapat majikan muslim, memang saya arahkan untuk ke Arab Saudi saja. Tapi saya nggak tahu Arab Saudi sudah boleh masuk atau tidak. Atau kalian lebih baik ikut Malaysia, tapi dengan cara prosedural ya. Jadi kalau kalian mau cari majikan muslim, Hong Kong bukan tempatnya. Walaupun ada, ingat orang Hong Kong 99% makan babi. Jadi kalau kalian boleh sholat pun kalian tetap harus megang babi ya. Kalau kalian tidak setuju dengan babi, kalian ingin megang kambing atau sapi, kamu ke Arab Saudi. Jadi bukan tempatnya ya. Sekali lagi saya tidak ingin kalian terpengaruh. Kalau kalian memang kepingin majikan yang muslim tidak megang babi, orang vegetarian, yaitu orang India, orang Nepal, orang Bangladesh, itu majikan kalian. Kalau kalian mau cari itu boleh. Tapi di tempat saya kebetulan masih belum ada majikan India, Pakistan, Nepal itu nggak ada. Di tempat saya yang ada adalah bule sama Cina. Jadi kebetulan belum ada ya. Arab Saudi juga tutup Pis. Oh iya, pokoknya di kono daerah kono ae. Yang penting saja, yang penting yakin saja. Saya tidak ingin promosi yang baik-baik ya. Tempat saya, PT saya itu nggak jelas. Kenapa saya bilang nggak jelas? Kowe lek gak tahan banting, lereno, ora usah ngomong. Jadi kalian yang gak tahan banting jangan masuk PT saya, hancur lebur wengko hatimu. Kowe masuk di PT ku, wong tuane telepon, Miss Yuni, saya tuh masukin anak saya ke PT itu bukan mau disuruh-suruh. Anak saya itu mau ke Hong Kong, kok ikut Miss Yuni disuruh nyapu ngepel, ya nggak bisa dong, anak saya itu alergi. Weh, kowe di Hong Kong nanya nyambut gawe kayak ngono. Iya, tapi kan saya maunya anak saya di Hong Kong dulu, baru kerjanya seperti itu. Kalau di PT kan ya nggak bisa dong Miss Yuni. Miss Yuni ini gimana sih? Baiknya cuma di YouTube aja. Ya, saya selalu baik di YouTube saja. Ya memang kenyataannya seperti itu. Kowe DPT melakumu kelemar-kelemar mabuk Hongkong, mlebu Hongkong, geret koper we. Kene sing kaget mbak, ngetone biaya oke. Awakmu enak loh yang dok. Sedino di interminit, seminggu di interminit. Awakmu enak, karena memang niatmu cuma jalan-jalan. Yang kene bobrok. Kerja di Makau bisa enggak? Tempat saya tidak menyediakan kerjaan di Makau. Karena saya benar-benar tidak berani sesuatu yang ilegal mbak. Walaupun dijanjikan dengan uang yang banyak, saya itu masih tetap tidak berani. Saya masih belum punya nyawa double untuk memaksakan diri saya membantu kalian dengan atas nama membantu, tapi saya melanggar peraturan. Saya masih belum cukup nyali untuk melakukan itu. Jadi saya tidak, katakan tidak untuk ke Makau. Tunggu visa di Makau, di Mati Koko Thomas nggak boleh. Harus pulang Indonesia. Titik. Jadi nggak ada ya. Sekali lagi nggak ada ya. Saya tidak ingin terjadinya pemfitnahan atau pembenaran. Kalian boleh ikut PT lain, agen lain, membolehkan silahkan. Tapi di tempat saya katakan tidak. Bisa dipahami ya teman-teman. Karena saya tidak ingin ada salah paham bahwa saya mengizinkan kalian untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar. Bisa dipahami nyampe di sini? Hongkong keras lur. Sudah paham ya nyampe di sini? Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa anaknya di PT atau saudaranya di PT tertekan, jemputan gon moleh. Aku ora sanggup rumah. Ada anak saya
10 bulan di PT. Kemarin setelah briefing sama saya,